Puji Tuhan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat kita memasuki di tahun yang baru, semangat yang baru, dan hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hidup kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian. Biarlah pujian dan penyembahan yang sebentar akan dibawakan oleh tim pujian yang ada. Kami percaya biarlah segala pujian yang dinaikkan ini akan menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada tim pujian untuk melayani pujian sebelum kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman di dalam kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin dewasa untuk tetap setia iring kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau pada
pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam memasuki tahun 2022. Kita sangat bersyukur kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan tema firman Tuhan pada renungan saat ini adalah semakin dewasa, semakin bijaksana. Puji Tuhan. Saya percaya orang yang mau didewasakan, orang yang mau dibentuk oleh Tuhan menjadi dewasa, akan memiliki sikap bijaksana dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya, saudara, bahwa semakin hari kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu adalah kehendak daripada Tuhan. Kita baca tema firman Allah pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Kami percaya firman Allah mengingatkan saudara dan saya agar kita boleh membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, pada Tuhan yang luar biasa, dan percaya dengan batu karang yang kuat. Kalau kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah kita akan semakin kuat. Bahkan janganlah kita seperti anak kecil. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bahkan di dalam 1 Korintus 14 ayat 20a dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Biarlah pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari semakin dewasa, bahkan akan semakin bijaksana. Bagaimana kita menjadi orang Kristen dewasa dan bijaksana? Yang pertama, tentu selalu ingin belajar menggali firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang sudah dewasa selalu merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam Lukas 11 ayat 1 dikatakan, pada satu kali Yesus sedang berdoa di sana, satu tempat ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Suka belajar berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bahkan kita sebagai orang dewasa belajar juga membagikan iman dan keyakinan akan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu adalah yang diarahkan. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita siap memberitakan firman Tuhan, berbagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan kita juga siap untuk membimbing orang ke jalan Tuhan. Bahkan di dalam Kolose 1 ayat 28 kata, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Belajar ingin membimbing orang kepada jalan yang benar. Bahkan kita juga harus belajar takut akan Tuhan.
Ini adalah pangkal hikmat di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan kita akan lebih dewasa di dalam Tuhan. Ulangan 17 ayat 19, itulah yang harus ada, disampingkan, dan haruslah ia membacanya seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum ketetapan ini untuk kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang dewasa adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Belajar percaya, itu adalah bahkan belajar taat, berserah kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang dewasa dan bijaksana. Yang kedua adalah orang yang bertumbuh ke arah Kristus. Orang yang dewasa dan bijaksana adalah orang yang bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 15 katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan ingin kita mengarah kepada Kristus sebagai kepala gereja kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Bagaimana kita caranya untuk dewasa dan bijaksana? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, biarlah kita tumbuhkan 5 agar kita semakin dewasa di dalam melakukan tugas-tugas kita, di dalam kita melayani Tuhan, dewasa dan semakin bijaksana. Yang pertama, bertumbuh dalam karakter. Kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat 12. Saudara bisa melihat, baca di dalam Roma 12 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji nama Tuhan. Bahkan yang kedua dikatakan bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Kita punya kebiasaan, katakan harus menjadi kebiasaan yang baik. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itulah kebiasaan yang baik, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus punya kebiasaan yang baik, bahkan bertumbuh dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 11 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itu adalah orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Bahkan bertumbuh dalam cara pikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Kolose 3 ayat 1-2 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa mengakhiri firman Allah. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kami laksanakan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semakin hari semakin dewasa dan semakin bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.